Sadar-sadar pindah ruangan. Saya jalan biasa aja. Sebelumnya itu nggak ngerasain firasat apapun. Jadi saya jalan ke belakang. Nah, di situ saya ngelihat sosok kontrakan ini ada sesuatu lah. Nah, itu dia kejadian awal, Bang. Nah, semenjak dari situ, Bang, itu hampir berurutan kejadian-kejadian horornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Coach. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini pernah nih tinggal di salah satu rumah di daerah tersebut, dan saat tinggal di situ, beliau sempat mengalami kejadian horor. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Hendra, Bang. Tinggal di mana Bang Hendra? Saya kebetulan sekarang tinggal di daerah Subang. Hah? Subang, Jawa Barat? Betul. Masya Allah, jauh banget ya. Iya. Kita terima kasih Bang Hendra ya nyempetin waktunya. Tadi gimana Sama-sama, perjalanan dari Subang ke Jakarta? Oh, alhamdulillah sih Bang. Banyak rintangan. Banyak rintangan betul, ya. Wah, rintangan macet. macet. Jauh banget datang ke sini nih, dan ini bakal berbagi kisah pengalaman buat teman di rumah nih. Ini awal tahun berapa kejadiannya Bang? Kejadiannya waktu itu di tahun 2023 akhir. Iya, betul. Berarti masih anget ya, 2 tahun yang lalu ya. Mungkin di sini ada warga Subang, sapa-sapa nih Bang. Halo warga Subang, warga Indramayu. Kumaha kabarna? Ya, siap. Subang digoyang. Dan sekali terima kasih Bang ya, udah nyempetin waktunya nih. Ya, tahan dulu Bang. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Hendra, kisah pengalamannya nih Bang? Iya, dulu akhir tahun 2023 itu Bang, saya beserta istri dan satu adik saya dan 3 saudara saya ya. Kita tuh tinggal di salah satu kontrakan itu satu rumah Bang ya, Bang Badu. Nah, di daerah Purwakarta, maaf sebelumnya saya belum jelasin, itu di salah satu rumah kontrakan di daerah Purwakarta. Berarti bukan di Subang nih, bukan? Bukan, kejadiannya itu di Purwakarta. Waktu itu Bang, saya bekerja di proyek pembangunan kereta cepat. Itu sebagai penerjemah. Penerjemah bahasa Mandarin. Mandarin? Betul. Berarti Bang jago nih bahasa Mandarin? Sedikit-dikit bisa lah. Iya. Untuk denah kontrakannya Bang, itu 1 lantai. Saya kasih tahu ya sekelilingnya ya Bang ya. Itu di belakang kontrakan saya itu kebun bambu Bang. Untuk di depan kontrakannya sendiri itu ada 4 pohon rambutan yang udah besar. Jadi kontrakan saya itu siang waktu panas itu tetap dingin Bang. Bulan pertama, bulan kedua itu belum ada kejadian apapun Bang. Nah waktu ngontrak tuh ada siapa aja di situ Bang? Oh iya, waktu saya ngontrak saya beserta istri ya Bang ya. Terus ada adik saya dan 3 saudara saya. Kebetulan kan saya jadi penerjemah di proyek, harus membutuhkan pekerja Bang ya. Jadi berhubung kontrakan saya itu agak besar, satu rumah, jadi ada 3 kamar. Oh ya, maaf sebelumnya saya kasih denah dalam kontrakan saya. 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, di tengahnya itu ke belakang itu ada ruang makan, dan di belakang kamar mandi plus ada dapurnya gitu Bang. Iya. Untuk awal-awal saya tinggal di situ aman Bang, semuanya aman, nggak ada kejadian horor. Awal kejadian horor itu malah terjadi ke istri saya Bang. Gimana nih awalnya? Awal itu kan saya setiap kerja itu dari pagi Bang, pagi pulang malam jam 7 lah. Kebetulan setiap hari
sebelum saya pulang kerja itu istri saya pasti masak nih bang. Jadi sebelum maghrib dia udah masak. Nah kejadiannya itu pas istri saya lagi masak bang. Yang saya bilang tadi di belakang kontrakan saya itu kan kebun bambu bang. Di kebun bambu itu setiap kali istri saya masak itu seperti kayak ada orang sedang rame lah bang, kayak riuh pasar lah gitu. Iya, aktivitas lah. Iya betul. Tapi setiap istri saya keluar dari pintu belakang dia lihat ke belakang itu nggak ada apa-apa bang. Nah itu yang pertama bang ya. Lanjut masih di hari yang sama juga. Istri saya selesai masak itu dia ke kamar itu kan melewati pintu depan bang ya. Nah kebetulan di depan itu terparkir salah satu mobil saya ya yang rusak. Ada satu mobil saya yang rusak nih di depan. Nah istri saya lewat otomatis ngeliat ke luar bang, buat mastiin aja kan saya pulang apa belum. Nah setelah itu dia lihat itu, dia ngeliat sosok saya bang, sosok yang menyerupai saya. Iya, jadi lihat tapi dia cuek aja, dia pikiran dia itu saya udah pulang. Dia sempat nanya, katanya ya, ini cerita dari istri saya, katanya dia nanya, tumben ya udah pulang. Nah di saat itu si sosok yang menyerupai saya itu nggak jawab apa-apa bang. Oh diem aja? Diem aja. Jam berapa itu bang? Itu sebelum maghrib bang, menjelang tahrim ya, menjelang maghrib itu, tahrim menjelang maghrib. Istri saya ke kamar, pas keluar dari kamar ambil anduk itu bang, itu masih ada sosok saya yang menyerupai saya, itu sedang di dalam mobil malah bang. Sedang duduk di jok belakang menurut istri saya ya. Setelah itu istri saya mandi, setelah beres mandi dia keluar lagi, itu dia ngeliat nggak ada. Tapi pikiran istri saya, dia pikir saya keluar kemana gitu bang ya. Nah pas jam 7 setelah isya ini bang, saya pulang, istri saya nanya, ya kok baru pulang? Ya emang saya baru pulang kan, emang kenapa? Kata dia, tadi sebelum maghrib kok udah pulang? Enggak, tadi saya lihat kok 2 kali malah. Yang pertama pas buka di depan mobil, yang kedua di belakang jok mobil lagi duduk. Dengan pakaian yang saya pakai waktu itu bang. Nah saya bilang, sumpah tanya aja nih anak-anak. Saya gituin kan, terus? Tanya aja nih anak-anak, saya baru pulang kok barengan mereka. Istri saya di situ bang, maksudnya di situ, wah iya bener, kontrakan ini ada sesuatu lah. Nah itu dia kejadian awal bang. Nah semenjak dari situ bang, itu hampir berurutan kejadian-kejadian horornya. Itu sekitar 4 hari kemudian, kejadian istri saya itu kan kejadian di hari Senin bang, malam Selasa. Nah kebetulan saya kejadian itu di malam Jumat, tapi bukan Jumat Kliwon, itu Jumat biasa. Jadi waktu itu sekitar jam 11 malam, kita itu semuanya udah pada tidur bang. Jadi saya kan yang saya bilang itu, kita tinggal di satu rumah itu 6 orang, ada 3 kamar. Jadi saya sama istri nih di satu kamar, yang 2 kamar 2 orang bang ya, adik saya sama keponakan saya. Malam itu sekitar jam 11 saya kebangun, udah tidur sebenarnya, tapi saya kebangun itu mau ke kamar mandi bang. Jadi saya mau ke kamar mandi itu, lampu kebetulan semuanya mati, cuman lampu kamar mandi yang hidup bang. Di rumah itu kita matiin kalau malam. Saya jalan biasa aja. Sebelumnya itu nggak ngerasain firasat apapun. Jadi saya jalan ke belakang. Nah, dari kamar mandi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu dapur bang. Dan ada pintu belakang juga di samping dapur. Otomatis saya ngelihat ke arah pintu. Takutnya apa? Takutnya belum dikuncikan apa bang. Nah, di situ saya ngelihat sosok tinggi hitam bang. Tinggi hitam itu ada di pojokan pintu. Itu tingginya sampai ke plafon bang. Itu awal saya ngelihat. Setelah itu saya nggak jadi. Saya ngelihat itu cuman sepersekian detik, cuman paling 3 detik lah. Saya di situ terpaku ngelihat. Jadi saya mau lari nggak bisa bang. Saya ngeliatin itu dulu. Setelah 3 detik saya baru bisa buat lari. Nah saya udah lari nggak jadi bang untuk buang air kecilnya ya, karena udah perasaan takut ya, udah takut lah. Makanya saya itu kebetulan orang yang skeptis terhadap hal-hal kayak gitu. Cuman ya saya di situ udah percaya nih bang, kalau makhluk gaib itu emang benar-benar ada. Dan apa yang diceritain istri saya itu saya juga kejadian. Setelah kejadian itu bang, saya ngelihat sosok yang tinggi besar hitam itu, otomatis saya refleks ya, manusiawi ya bang ya. Saya lari ke kamar,
Tapi di situ saya nggak berani bangun istri bang, karena takutnya kan yang keseharian di kontrakan rumah itu kan istri saya sendirian nih bang, dari pagi sampai malam ya. Dan istri saya udah ngalamin kejadian juga, takutnya dia nggak berani kan. Makanya saya udah nih, saya telan sendiri aja. Udah saya sambil mikirin itu kejadian, aduh makhluk apa kan yang tadi. Nah saya paksa nih bang buat tidur. Itu malam bang, itu saya belum tidur lah, masih coba merem dan masih ngebayangin makhluk yang sosok tadi. Itu ngeliat mukanya gak bang? Saya lihat bang, sempet lihat. Soalnya ini emang sosoknya tinggi besar bang ya. Cuman yang saya bilang itu sampai plafon rumah saya. Cuman mukanya ada bang, mukanya kelihatan. Berbulu, semuanya berbulu. Cuman yang saya lihat itu, mukanya semua. Itu saya lihat cuman ada taring sama mata merah. Itu aja sih bang. Makanya itu yang buat saya sampai merinding sampai sekarang bang. Saya masih kalau ceritain itu saya sampai masih merinding lah, masih keingetan apa iya ini yang dinamain Gondoruo ya. Saya gitu masih itu sampai sekarang saya masih bertanya-tanya bang ya. Setelah itu saya coba tidur, saya pakai selimut lah. Saya belum menjamin mata lah, soalnya saya masih ingat ke sosok yang tadi bang ya. Setelah itu bang, gangguannya malah semakin menjadi. Suara di atas plafon itu bang, itu bukan hewan bang. Soalnya gini, kalau itu cakaran dari hewan, kayak tikus itu bang ya, kesek-kesek gitu ya. Ini enggak bang. Jadi ini kayak pakai durasi bang, cakarannya kayak sek, sek, sek. Jadi kayak orang nyapu. Cuman ini bukan nyapu bang, ini cakaran. Ini cakaran, emang bener cakaran. Di situ saya udah keburu ketakutan bang. Saya lemparin lah pakai bantal ke atas. Saya pikir itu hewan kan. Saya goprak lempar pakai bantal. Suara itu malah pindah ke atas kepala saya bang, di tembok. Itu dia. Nah di tembok ini suara itu semakin kenceng bang, semakin kenceng dan suaranya bukan satu sekarang bang. Jadi suaranya bertambah. Jadi yang tadinya satu cakaran, sek, sek. Ini bisa sampai 3 bang. Itu kayak cakaran sesuatu hewan yang punya kuku panjang lagi nyakar benda gitu loh bang. Kayak tembok lah. Soalnya kan di belakang saya ini tembok bang. Kalau yang di plafon ini percaya saya masih punya pikiran ini hewan. Kalau udah pindah ke tembok, pikiran saya udah beda nih. Ini bukan hewan. Cuman saya masih nggak saya hirauin bang. Itu bukan nggak saya hirauin ya. Cuman di situ saya cuman berpikir supaya jangan sampai istri saya dengar. Soalnya kepala saya sama kepala istri saya ini kan sejajar bang tidurnya bang. Yang didengar saya di atas kepala saya, otomatis kalau istri saya bangun, istri saya pun dengar. Saya nggak berani bangunin dia. Saya berdoa jangan sampai istri saya dengar. Alhamdulillah kejadian malam itu istri saya nggak tahu dan saya pun nggak cerita bang. Udah saya cukup simpen di hati saya. Cuman ya saya berdoa, awalnya saya berdoa supaya jangan ada lagi kejadian kayak gini nih. Kasihan istri saya kan. Saya berdoa, itu saya sampai ketiduran bang. Alhamdulillah saya ketiduran pada saat itu. Udahlah itu sampai besok paginya nih. Alhamdulillah istri saya nggak denger lah, nggak nanya ke saya, nggak tahu apa-apa. Nah setelah itu saya biasa lagi aktivitas seperti biasa, pagi berangkat kerja kan. Nah, alhamdulillahnya itu sekitar 1 minggu ya, 1 minggu istri saya nggak ada ngadu apa-apa ke saya. Saya pikir alhamdulillah lah, ini berarti aman. Kejadian kemarin udah yang terakhir. Nah, setelah itu bang, saya kan setiap pagi nih berangkat kerja boncengan sama adik saya yang namanya Fandi ini bang, adik kandung. Saya cerita nih masalah yang kejadian 1 minggu ke belakang, yang saya melihat penampakan sosok yang tinggi hitam itu. Dia nggak percaya, saya ceritain nggak percaya nih bang. Dia penakut, orangnya penakut, saya ceritain gitu, dia nggak percaya, cuman tapi kepikiran nih bang. Kepikiran terus kayaknya. Nah nggak tahu dia halusinasi atau apa. Dia 1 minggu setelah saya cerita ini bang, dia menjelang subuh ini teriak bang. Malam menjelang subuh ini teriak, saya lupa harinya hari apa, tapi dia itu teriak. Menjelang subuh lah, jam-jam 3 ya, jam 3 kalau nggak salah. Adik saya ini teriak bang. Nah, otomatis kita semua bangun nih. Nah, yang tadinya istri saya udah adem, udah tenang, ini jadi ketakutan lagi. Karena adik saya ini teriak sambil mukanya pucet bang. Nah, yang saya jelasin bang ya, itu kamar adik saya
tembus langsung ke kamar mandi. Nah, saya pernah lihat sosok ini di dapur ya, samping kamar mandi. Nah, ini adik saya ngelihat di depan pintu kamar mandi. Jadi yang saya bilang itu kamar adik saya langsung tembus ke kamar mandi, ngeblong. Dia katanya mau keluar, mau minum. Dia mau ambil minum di ruang makan. Ruang makan itu kan habis kamar, ruang tamu, ruang makan. Baru kamar mandi dan dapur. Nah, dia mau jalan baru 2 langkah, itu baru keluar kamar. Itu kayak ada yang keluar, Bang. Dia bilang kayak ada yang keluar dari kamar mandi. Itu dia ceritain itu sosoknya nenek-nenek. Nenek-nenek dengan rambut putih yang panjang dan pakai baju, bukan baju zaman dahulu ya, zaman sekarang juga ada yang kayak pakai kemben, cuman ada pakai baju apa, loreng-loreng hitam putih. Dia bilang sih gitu. Cuman rambutnya panjang, dia jalannya nggak kayak jalan manusia pada umumnya. Dia bilang ya Bang, dia jalan yang layang Bang. Setelah itu mundur lagi Bang. Adik saya ini itu di situ dia lihat itu, dia ada sesosok nenek-nenek lewat dari kamar mandi mau ke arah dapur ini. Dia di situ ngepris Bang. Dia bilang di situ dia ngepris sepersekian detik. Dia teriak itu katanya, pas dia teriak itu sosoknya mundur lagi Bang. Nah baru adik saya teriak. Nah, otomatis kita kan bangun semua. Oh ya, di sini saya juga dengar dari cerita adik saya, itu dia sempat lihat mukanya Bang. Oh, dia bilang kan rambutnya putih panjang, jalannya melayang itu. Dia sempat lihat, otomatis kan bagian muka depannya Bang ya, taringnya panjang Bang. Matanya ini hitam, nggak kelihatan. Cuman mukanya seperti manusia pada umumnya, cuman bertaring sama matanya hitam, seperti nggak ada matanya. Dia bilang gitu, makanya dia teriak. Otomatis kita kan bangun semua ya. 5 orang ini yang lagi tidur otomatis bangun, nanya, kenapa? Pas kita tanya, itu mukanya udah pucat Bang. Dia masih berdiri di situ, adik saya masih berdiri di situ. Ditenangin sama saudara saya, sama istri saya, dibawa masuk lagi ke kamar. Itu dia sampai pagi nggak bisa tidur lagi Bang. Shock lah, kalau kita bilang ya, shock abis ngeliat penampakan itu. Dia memutuskan untuk pulang Bang. Udah nggak mau kerja lagi. Karena ya itu, abis ngeliat sosok ini nih. Nah otomatis teman sekamarnya dia, ini saudara saya juga nih, si Topik. Berhubung denger cerita adik saya, melihat kejadian ini Bang, otomatis Topik juga takut nih, soalnya mereka berdua ini penakut. Yang saya ceritain sebelumnya, saya cerita ini, dia nggak ada yang percaya Bang. Pas kejadian sama dia, pas kejadian itu mereka paginya pulang, memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Setelah itu kan otomatis di kontrakan ini tinggal sisa berempat Bang. Saya, istri saya, dan kedua keponakan saya nih, Budi sama Imin. Saya kasih tahu dulu ya Bang ya, Imin ini saudara jauh saya. Dia ini orang Serang, Banten Bang. Ibadahnya rajin. Saya sering dengar dia ngaji waktu di kontrakan. Alhamdulillah lah, di situ adem ya, adem. Paling kalau saya kan nggak sampai segitulah, ibadahnya juga masih bolong-bolong. Kebetulan ada yang bikin adem nih, setiap hari sholat kan. Nah pas rentetan kejadian ini Bang, kan kita kan cerita nih berempat, Panding lihat kayak gini, saya pun udah ngalamin, istri saya udah ngalamin. Ceritanya lah sama si Imin ini. Ya Imin udah tahu, cuman kita baru bisa pas libur nih ngobrol bareng. Pandi ini pulang cemen abis ngeliat kayak gitu. Kata si Imin, yang saudara saya ini Bang. Saya anak pesantren, gak takut sama yang kayak gitu-gitu. Saya bakar kalau ngeliat kayak gituan Bang. Tenang, saya kan dia manggil saya kan ayah. Saya bakar, saya kalau ngeliat yang kayak gitu. Bagus lah Min, saya gituin kan. Oke lah, setelah perbincangan itu udah beres nih Bang. Beberapa waktu kemudian, sekitar 3 hari lah, 3 hari dari cerita kita pada pagi itu Bang, hari itu. Saya sama istri saya ini memutuskan untuk pulang dulu nih Bang, ke rumah. Dari kontrakan nengokin anak saya ya. Saya pulang ini asar, saya izin ke bos, pulang asar jemput istri saya. Kita pulang ke rumah di Indramayu. Ya. Berarti anak ke Bang Hendra tinggal sama neneknya ya? Betul, anak saya tinggal sama neneknya, ibu saya di Indramayu. Habis asar itu saya pulang ke Indramayu, otomatis sampai rumah nih, saya biasa kangen-kangenan sama anak nih Bang. Ajak anak main lah. Sekitar jam-jam setengah 10 lah, kalau nggak salah setengah 10 malam ini,
berdua nih bang, datang nih, Budi sama Imin. Saya masih di luar nih, masih di pelataran rumah lah, lagi main sama anak. Ini Budi sama Imin ini pulang. Nah, yang saya bingung, ini mereka kenapa pulang? Kan besok masih kerja nih. Nah, terus kocaknya lagi, si Imin ini pulang dari Purwakarta ke Indramayu, itu cuman pakai koko sama sarung. Nah, itu saya tanya, kenapa kalian pulang? Kan udah dibilang, suruh tungguin kontrakan, maksudnya. Oh, di sana kan ada motor buat kerja nih, ada beberapa motor lah bang ya, Pintaris kita kerja. Takutnya kalau nggak ada yang nungguin kontrakan kan ada yang hilang atau yang gimana bang ya. Nah di situ awalnya si Imin ini nggak mau cerita, malah yang cerita ini si Budi bang. Tapi Imin ada di samping saya tanyain kenapa kalian pulang kan gitu kan. Si Budi ini cerita ke saya bang, pas mereka pulang kerja ini sekitar habis Isya. Habis Isya ini mereka tuh berdua otomatis gantian untuk bersih-bersih lah gitu bang ya. Setelah bersih-bersih, Imin ini yang saya bilang tadi, Imin ini kan anaknya rajin ibadah nih. Habis bersih-bersih otomatis dia sholat nih, sholat di Kodo ya, maghrib sama Isya. Kalau si Budi ada di depan teras kontrakan ini, dia lagi mainan handphone, si Imin lagi sholat di kamar sendirian. Imin sholat, dia cerita ke saya ini aman lah sholat, kata dia sempat juga ngaji juga kan. Dia ketiduran lah di situ bang, tiduran di kamar, nggak kerasa mungkin karena capek ya, dia langsung ketiduran. Nah pas lagi ketiduran ini si Imin bilang dia denger ada yang bisikin dia dari kuping sebelah kanan bang, bisikinnya gini, Jang hudang, Jang hudang. Kaget lah Imin ini bang. Kok ini ada suaranya ibu-ibu atau nenek-nenek bangunin saya dari, otomatis Imin refleks gini kan. Kaget kata dia, kaget dia gini. Nah, otomatis kan kebangun nih. Pas kebangun, dia bangun kan, duduk. Nah di belakangnya dia, pojokan kamar ini bang, itu langsung berbatasan sama tembok kamar mandi. Dia bilang, pojokan kamarnya dia ini, dia nengok, kan dari cari sumber suaranya itu kan. Dia tengok, sebelah kanan ya, dia tengok. Itu sosok yang dilihat adik saya si Pandi ini bang, dilihat sama si Imin. Nah setelah ngeliat itu kata si Imin, dia langsung lari ke depan ngajak si Budi buat pulang nyusul saya ke Indramayu. Kebetulan rumah saya sama rumah Budi ini kan samping-sampingan lah bang, ngejejer di situ ya. Iya. Pulang kan otomatis saya lihat, jadi saya tanya, makanya saya tahu kejadiannya seperti itu. Oh, saya bilang, tuh kan, Min, kejadian kan sama Imin. Makanya katanya mau dibakar. Sekarang kejadian lari, kan saya gituin kan. Bukan lawan ini mah katanya. Ini mah setan Sunda, beda katanya. Oh, saya kan otomatis itu ketawa bang. Ada kasihan, cuman ada lucunya. Lucunya dia pulang pakai, cuman dari Purwakarta ke Indramayu, cuman pakai koko sama sarung. Yang kedua yaitu ada macam setan Sunda juga, kan saya. Buset, masa di pondok pesantren ada pembagian setan saya gituin kan, ilmunya belum nyampe saya gitu. Saya bercandain kan di situ bang. Itu kenapa kan, bedanya apa setan Sunda sama setan lainnya kan? Kata Imin, ini setan Sunda mas beda lebih serem. Dia bilang gitu kan. Masa iya? Emang pernah lihat setan lain? Belum pernah, baru kali ini katanya. Pantesan dia takut, ya itu dia bang masalahnya. Oke nih, setelah kejadian itu, udah nih kita ngobrol-ngobrol. Imin tinggal di rumahnya Budi untuk beberapa waktu ya. 2 hari kemudiannya, kita nih berempat nih berangkat nih bang. Pagi, sekitar jam 8 lah dari Indramayu ke Purwakarta. Setelah sampai kontrakan, kemarin kan yang ngunci Imin nih pas mau pulang. Nah, saya bilang nih ke si Imin, Min, bukain pintu. Nah, dia sampai nggak mau bukain pintu itu bang. Saking masih trauma. Dia nggak mau bukain pintu, ya otomatis saya bukain. Nah, yang jadi masalah buat saya nih bang, ini gimana istri saya nih? Iya, pas pagi itu juga istri saya bilang, ya tolong dong sekarang mah kalau kerja pulangnya jangan malam lagi. Udah banyak kejadian, takutnya kejadian lagi pas lagi sendirian kan takut. Dan istri saya bilang gitu.
Saya iyain aja nih. Tapi saya udah punya pikiran kerjaan saya nggak mungkin pulang itu sebelum maghrib bang. Otomatis saya pulang paling terakhir soalnya beresin absen pekerja-pekerja ini bang. Gitu. Makanya kenapa saya pulang selalu setelah maghrib. Pekerja ini kerja dari pagi sampai setengah 6 nih. Pulang itu beresin absen-absen mereka, baru saya terakhir pulang sama bos saya Cina ini. Makanya saya nggak bisa pulang sebelum maghrib. Tapi berhubung istri saya bilang kayak gitu, jalan keluarnya walaupun saya nggak bisa, yang berdua ini harus pulang lebih cepat dari saya. Jadi saya usahain lah mereka berdua ini, saya suruh pulang nanti lebih awal. Nah, saya iyain aja nih, istri saya bilang kayak gitu. Iyalah, nanti usahain nggak bakal pulang sebelum maghrib, insya Allah. Oke lah, pagi itu kita kerja seperti biasa. Sekarang berangkat bertiga nih bang. Saya sendiri, mereka berdua boncengan nih. Kerja seperti biasa, sekitar 3 atau 4 hari ini, saya dapat info dari bos saya. Kalau bakal ada uji coba kereta cepat. Kita bakal diliburin untuk 15 hari ke depan. Jadi pas uji coba kereta cepat ini bang, otomatis kan harus steril dari segala aktivitas pekerja nih bang. Karena akan menggunakan listrik yang tegangan tinggi. Takutnya kan kenapa-napa kan. Oke lah, saya setelah mendapatkan kabar itu pasti seneng dong. Libur 15 hari lagi, otomatis kita pulang nih. Oh ya, 4 hari selama itu bang, selama saya bekerja ini, alhamdulillah yang saya bilang tadi, yang berdua ini, Imin sama si Budi ini, saya suruh pulang itu lebih awal. Alhamdulillah istri saya nggak ngalamin kejadian apa-apa nih bang, alhamdulillah banget. Ditambah saya dapat kabar libur 15 hari, otomatis kan kita pulang, udah punya pikiran, oh pulang lagi nih, liburan sama istri. Oke, hari itu juga, sore itu juga, saya rame-rame nih pulang nih, berempat pulang lagi ke rumah, ke Indramayu nih, dari Purwakarta. Perjalanan 1,5 jam, setelah itu kumpul lagi sama keluarga. Nah, saya punya pikiran nih, libur 15 hari, saya mau bawa anak saya buat jalan-jalan. Karena udah lama nih, ya selama saya kerja sekitar 8 bulan lah ya di kereta cepat ini, anak saya nggak pernah saya ajak ke jalan-jalan. Karena di kereta cepat ini bang, liburnya pas saya kerja ini, liburnya ya nggak nentu, gimana saya capeknya badan kan itu. Ya itu sih, kayak gitu. Oke, kita atur rencana sama istri saya, besoknya langsung saya ajak istri saya buat jalan-jalan ke tempat pariwisata yang ada di Purwakarta juga, bang. Oke lah, paginya itu sekitar jam 10 pagi, saya ajak anak saya yang pada waktu itu masih umur 4 tahun, jalan 5 tahun. Dan satu keponakan saya yang umurnya sama, cuman beda 3 bulan. Anak saya ini, maaf bang, anak saya ini namanya Kayla. Dan anaknya si Pandi ini, anak adik saya ini, namanya Keisha. Cuman sama-sama cewek nih, sama-sama perempuan nih. Umurnya juga cuman beda 3 bulan nih. Otomatis saya ajak berdua kan bang. Saya ajaklah mereka berdua beserta istri saya ke Purwakarta, ke salah satu tempat pariwisata. Setelah dari tempat pariwisata kita main-main lah hari itu ya. Saya ajak anak-anak buat seneng-seneng lah. Udah menjelang sore nih, udah badan kan udah capek nih, habis liburan kan, habis main-main, berenang apa kan, pasti capek. Kita memutuskan untuk tidak pulang langsung ke Indramayu, tapi pulang dulu ke kontrakan bang. Kita memutuskan untuk pulang ke kontrakan yang lebih deket nih, jaraknya sekitar setengah jam lah dari tempat saya. Nah, di perjalanan itu, alhamdulillah nih bang, nggak ada kejadian apapun, aman lah sampai di kontrakan. Saya sampai di kontrakan itu, sampai di kontrakan itu sekitar jam menjelang maghrib, setengah 6. Sampai di kontrakan kita terus bersih-bersih nih bang. Habis bersih-bersih kita sholat maghrib lah, rame-rame sama anak juga, istri juga. Alhamdulillah sampai situ belum ada apa-apa nih. Saya pikir, ya Allah, moga aja ini saya bawa anak saya ke sini, jangan sampai. Sebelumnya saya jelas dulu ya bang. Sebelumnya anak saya ini emang sudah pernah ke kontrakan.
Cuman awal-awal kita ngontrak di sini bang, belum ada kejadian apapun. Jadi anak saya ini betah bang di kontrakan. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib ini saya tanya nih sama anak-anak, takutnya mau nyemil kan malam. Sekalian saya juga sama istri saya mau beli makan nih. Tawarin anak-anak, mau pada jajan apa? Mereka bilang ke Alfa aja ya, beli es krim. Oke lah, kita keluar nih pakai motor ke Alfamart depan. Beli-beli makan. Saya pas jalan keluar itu, saya sedikit tengok kanan kiri nih bang. Bukan di kontrakan ya, tapi di luar gangan ini, itu banyak obor-obor nih bang. Saya pikir itu mah orang yang biasa aja lah kali mau bikin inilah di depan rumah. Oh, tapi sepanjang jalan ini itu banyak banget. Nah, saya awalnya nggak hirauin nih bang. Saya masuk Alfa. Nah, setelah beli jajanan anak saya, pulangnya mampirlah ke warung makan untuk bungkus makan. Nah, di situ saya nanya nih, Pak, itu rame-rame ada acara apa sih Pak? Banyak obor di jalan. Malam 1 Suro, Aduh, saya di situ langsung kaget bang, buset, yang bener ini malam 1 Suro. Saya kalau tahu sebelumnya malam itu malam 1 Suro, saya nggak bakal pulang ke kontrakan. Demi apapun saya nggak bakal pulang ke kontrakan. Karena apa? Saya bawa anak juga nih bang, takutnya kenapa-napa. Oke, setelah kita beli makan, kita pulang, kita tegesin lagi nih. Kita berhenti di musola. Kebetulan musola ini saya ada yang kenal nih bang, montir yang pernah betulin kendaraan saya. Saya nanya, Pak Tok, mau kemana? Rame banget, acara apa sih? 1 Suro, ayo pegang obor keliling kampung katanya. Oh iya Pak Tok, ini anak-anak, ada anak-anak, takut capek. Udahlah, setelah perbincangan itu saya izin pamit. Pak Tok juga sama yang lain nih pada keliling kampung pegang obor. Oke, saya pulang ke kontrakan. Anak-anak nih udah pada masuk nih bang. Setelah sampai kontrakan, anak-anak masuk, istri saya juga masuk. Itu kan yang saya bilang tadi. Itu kan saya tadi keluar ini sebelum Isya bang. Pulang setelah Isya lah. Masih sore lah, sekitar jam 8 apa setengah 8. Itu kita masuk, makan di situ. Setelah makan, kendaraan saya ini kan belum saya parkir betul bang. Saya keluar lagi nih. Saya keluar lagi buat parkirin kendaraan saya. Saya parkirin mundur. Lampu saya ini bang, parkir ini saya nyalain lampu. Nah, lampu saya ini, saya belum perjelas lagi bang ya. Dengan kontrakan saya. Kontrakan saya ini berhadap-hadapan sama kontrakan. Ini mereka ini kakak adik bang. Yang punya kontrakan ini kakak adik. Yeah. Nah, yang saya kontrak ini kakaknya. Dan yang di depan rumahnya ini adiknya. Ini udah sering gonta-ganti yang kontrak bang. Saya nggak tahu alasannya apa, dan saya pun nggak pernah nanya kenapa mereka pada keluar nih bang. Karena saya belum kenal nih awalnya nih, soalnya kan saya jarang bersosialisasi kan. Saya kerja pagi banget, pulang malam kan, jadi nggak sempet ngobrol. Sering banget nih bang, kontrakan depan ini sering banget gonta-ganti penghuni. Kayak setengah bulan ini, sebulan ini ganti lagi. Kadang-kadang suami istri, kadang-kadang anak-anak proyek nih rame-rame ganti lagi. Kadang-kadang tukang jualan nih, kadang anak-anak muda. Sering banget selama saya tinggal di kontrakan kakaknya, kontrakan adenya itu lebih bagus bang. Lebih bagus, lebih tinggi, lebih megah lah. Tapi murah. Kontrakan satu rumah pada tahun 2023 ini bang, itu kontrakan saya ya cuma 600.000 bang. Kontrakan yang depannya ini 550 bang, yang lebih megah. Cuman saya nggak pernah ambil pusing ke arah sana. Cuman apa ya, pikiran saya mungkin ini di dekat perkebunan bambu kali ya, mungkin murah, apa ini mah di dalam kampung kali, murah. Sambil nungguin juga rumahnya kan. Oke lah, saya lanjut ke cerita ini, ke ceritanya. Saya parkirin mobil, otomatis saya mundurin gini nih, otomatis menghadap ke rumah yang adenya ini bang, kontrakan depan. Keadaan kosong nih, udah sekitaran hampir 1 bulan saya nggak pernah lihat tanda-tanda orang tinggal di sini bang. Saya mundur, itu masih sore sekitar yang setengah 8. Rumahnya ini ada 2 tiang gini bang. Itu tiangnya ini warna hijau muda bang, dua-duanya. Nah, di samping tiang ini satunya itu ada
warna putih. Kalau warnanya sama-sama putih, itu mungkin saya salah lihat Bang ya. Ini warna tiangnya hijau muda, itu saya lihat sosok warna putih. Kenapa saya jelas? Karena lampu saya pun pada waktu itu lampunya kuning Bang. Dan saya nggak pakai lampu tembak, cuman pakai lampu kecil. Saya lihat di situ, saya tegesin, ngepris. Itu saya lihat sosoknya Bang. Itu tinggi panjang, sekitar ya sampai ujung rumah itu, atasnya rumah itu. Itu rambut panjang. Yang saya lihat mukanya nggak kelihatan muka Bang. Kebetulan madep ke saya Bang. Cuman dia posisinya ini, dia berdiri, cuman kepalanya gini Bang. Gini. Tapi ke bawahnya ini kayak pakai gaun putih. Jadi rembiak gitu Bang. Warnanya putih Bang. Gaunnya warnanya putih. Bukan warna yang putih kotor, bukan. Itu warnanya putih bening. Yang bikin saya takut ini Bang, merinding sampai sekarang. Ini kepalanya gini Bang, gerak Bang. Rambutnya ini, ya dia gerak gini. Rambutnya ini bukan lurus Bang. Jadi ngegimbal kayak sarang apa gitu ya. Saya lihat gerakan dia kayak gini. Wah, di situ saya udah semaput saya Bang. Saya buru-buru matiin mobil, lari saya ke dalam Bang. Setelah lari, istri saya udah enggak nih. Karena saya udah beda nih gelagatnya Bang. Istri saya udah enggak. Nah, udah saya buru-buru anak suruh tidur. Ayo tidur lah, masuk ah. Udah nih Bang. Tumben kita nih sama anak-anak, tumben banget. Sore-sore udah tidur Bang. Itu ya saya bilang tadi, masih sekitar jam 8 lah. Di luar masih rame lah. Karena di tempat kontrakan saya sepi ini, jadi gang masuk kontrakan saya ini, emang masuk gang Bang. Kiri kanan banyak rumah. Nah, ujung dari gang itu ya kontrakan saya Bang. Jadi ya di lokasi kontrakan saya ini sepi. Saya pilih kontrakan yang sepi karena pikiran saya bawa anak-anak muda nih. Takutnya kalau malam kan mereka lagi bergadang, bisik kan, nggak ganggu orang nih. Makanya saya selalu cari kontrakan yang sepi. Itulah alasannya. Nah, oke nih, setelah saya lihat kejadian itu Bang, udah beres semua. Nah, malam itu Bang, lampu ruang tamu yang biasanya kita matiin, lampu ruang makan yang biasa kita matiin, itu saya nyalain semua Bang. Soalnya saya ada anak-anak nih Bang. Pikiran saya, jangan sampai lah, udahlah saya aja lihat tadi, saya gituin kan. Udah nih kita di kamar, saya udah nggak mau mikirin hal tadi karena ada anak-anak nih. Takutnya kalau saya cowok sendiri di situ kan, itu anak-anak cewek semua kan sama istri saya. Kalau saya takut, gimana anak sama istri saya kan, saya gituin. Saya pura-pura nggak mikirin, udah malam itu kita tidur nih. Nah, pas kita tidur Bang, anak-anak udah tidur nih Bang. Istri saya, posisi tidur kita, istri saya, anak saya si Kela, saya, sama baru keponakan saya si Kesha. Tidurlah kita nih Bang. Nah, kamar kita ini ada jendela besar Bang. Jendela besar yang menghadap langsung ke rumah yang tadi saya lihat sosok itu Bang. Jadi kalau dari luar ini nggak kelihatan ke dalam. Cuman kalau dari dalam ngeliat keluar ini jelas Bang. Yang saya bilang lampunya saya nyalain semua, lampu depan pun saya nyalain, otomatis terang dong Bang. Dari luar, dari dalam ngeliat ke luar. Nah, saya lihat itu nggak ada, emang nggak ada sosoknya Bang. Udahlah kita tidur, sekitaran jam 10 lah. Ini saya juga belum tidur. Kalau anak saya si Kela tidur nyenyak, istri saya juga tidur. Si Kela ini, saya kan tidur gini Bang, tadinya nyanggain kepala anak-anak nih tidurnya. Kalau saya yang lihat ke perasaan saya ini anak-anak masih ada di sini Bang kepalanya. Pas saya melek, kepala saya kan gini, meleknya pas saya melek buka mata ini, saya lihat kepalanya keponakan saya dulu nih si Kesha. Itu lagi berdiri Bang depan jendela. Gini aja, kan banyak ada tralisnya nih jendelanya. Gini aja. Saya langsung refleks, saya pegang. Lagi ngapain Neng? Bobo sini. Nangis itu Bang si Kesha. Dia ketakutan, cuman ya anak kecil Bang ya, anak 4 tahun. Jadi dia megangin tralis besi ini. Dia sambil nangis Bang, sebenarnya Bang. Cuma nangisnya sambil apa ya? Nangis ketakutan kali Bang. Saya pegang, saya tarik. Itu gemeteran Bang. Anak kecil gemeteran. Saya tanya, melihat apa Neng? Bukan, itu mah bukan. Saya udah pikiran saya kan pasti ke sana nih Bang. Yang penting ini anak jangan kenapa-napa nih. Saya buru-buru ambil minum kan, saya minumin. Bangun Neng. Kesha bangun.
Dia nangis itu sejadi-jadinya bang. Udah saya gituin, saya sadarin kan, dia baru nangis jadi-jadinya. Tapi dia nggak cerita bang, dia nggak cerita kenapa-napa. Setelah kejadian itu istri saya bangun, nah anak saya nggak. Pas itu udah si Keisha ini saya pindahin dekat istri saya. Saya pikir udah nih bang, kejadian itu udah si Keisha setelah kejadian ini udah tidur nyenyak lagi. Sekitar jam 12:30 yang saya bilang ini bang, ini yang hampir sering banget bang, kayak suara cakaran ini itu nggak intens, cuman sering lah ada, maksudnya sering, tapi nggak hilang, sering aja bang, ada lagi, cuman kita udahlah, itu udah biasa ya, pikiran saya udah aja suara-suara makhluk iseng lah gitu ya. Nah yang ini bang, sekitar jam 1 itu saya masih belum bisa tidur bang. Saya buat kata saya, udah malam, udah jam 1, saya mau matiin lampu ruang tengah bang. Soalnya saya mungkin nggak bisa tidur saya, ya salah satunya lampunya yang biasa saya matiin kan, yang tidur biasalah, pencinta tidur gelap lah gitu bang ya. Lampunya mau saya matiin lampu. Ini awalnya saya dengar ini suara gamelan bang. Suara gamelan ini persis banget suaranya ini dari belakang bang, dari kebun bambu yang saya bilang tadi. Belakang kontrakan saya ini kebun bambu luas bang. Saya dengar suara gamelan ini jelas banget, melenting bang. Ting, kalau saya boleh gambarin suaranya ini dikit gini bang. Ting tung ting ding. Nah, saya pikir suara gamelan ini apa malam satu suro, apa ada yang ada yang lagi latihan, atau ada yang lagi kampung sebelah lagi ngadain acara kan. Saya pikir itu bang. Saya keluarlah, buka pintu depan. Keluar, yang bikin aneh, di dalam rumah ini suaranya jelas banget bang. Saya keluar satu langkah, itu nggak ada suara apa-apa, sunyi banget itu. Angin pun nggak ada ya pas malam itu, nggak ada angin, nggak ada apa. Setelah itu saya buru-buru lari ke dalam, saya tutup pintu lagi, saya masuk kamar. Itu bang, yang tadinya suara gamelannya doang, ini sampai ada suara yang nyanyinya bang, sindennya. Itu sinden bang. Jadi kayak kita lagi lihat pertunjukan adat-adat zaman dulu bang. Jadi ada gamelan, ada yang nyinden. Jadi nyanyi Sunda, cuman nyanyi Sunda lama lah bang, gitu ya. Wah di situ saya udah tuh, wah ini mah bukan pesta manusia. Mungkin ini nih yang saya bilang ya, malam satu suro ada salah satu kepercayaan dari sebagian masyarakat Indonesia kan ya. Malamnya bangsa makhluk halus pada pesta, katanya kan, ada yang bilang gitu bang ya. Mungkin ini. Di situ emang bener-bener saya shock sih bang. Udah sorenya saya ngeliat sosok. Pas mau tidur, keponakan saya nangis sejadi-jadinya. Malamnya saya dengar suara gamelan plus sindennya. Itu saya sampai pagi bang. Setelah azan subuh pun nggak bisa tidur sampai pagi. Nggak bisa tidur. Nah, tapi menjelang matahari terbit lah 5:30, kayaknya saya ketiduran waktu itu. Saya bangun itu 8:30, kalau nggak salah. Istri saya biasa kalau ada anak saya kesini, pasti diajak jajan ke warungnya Bu Uci. Bu Uci ini warungnya ada di depan jalan bang. Jadi beda beberapa rumah ke depan itu ada warungnya Bu Uci. Nah, pasti nih sarapan sama jajan di warungnya Bu Uci. Nah, saya mandilah, mandi. Habis mandi, saya nyusulin mau beli rokok juga. Sekitaran jam 9 lah. Betul, istri sama anak saya sama si Keisha ini lagi di sana, lagi main. Nah, setelah main, saya beli rokok, sekalian ngopi nih. Lagi ngopi-ngopi nih bang. Istri saya buka obrolan nih. Bu, semalam emang ada acara apa sih bu di kampung ini? Emang kenapa neng? Suara gamelannya sampai pagi, kata istri saya. Nah, situ saya kaget. Nah, istri saya dengar juga, tapi di situ saya masih diem aja bang. Nggak nanggepin lah, nggak nimpalin istri saya ngobrol. Wah, dalam hati istri saya dengar juga. Bu Uci ini bilang, orang semalam sepi kok, abis di masjid acara keliling kampung bawa obor ini,
Terus ada yang tadarus ya, ada yang ngaji, udah beres, udah sepi, nggak ada acara apa-apa lagi. Kampung sebelah sih Bu apa? Nggak ada Neng. Wah udah, di situ istri saya bilang nih, ya kemarin sore sih ngeliat apa waktu parkirin mobil. Nah istri saya nanya nih, mulai nanya ke saya nih Bang. Cuma saya jawab kan saya belum cerita nih pas, tapi istri saya tahu gelagat saya pas lari habis parkirin mobil ini Bang. Nah saya ngomong, nanya ke saya jawab dong. Nah istri saya, anak saya nih, kebetulan keponakan saya main sama anaknya Bu Uci ini di dalam Bang. Saya nggak cerita ini, nggak ada anak-anak, cuman ada beberapa teman-temannya Bu Uci nih, ibu-ibu nih, pagi-pagi lagi pada disitulah, lagi pada habis sarapan kali. Nah saya nimpalin, iya Bu, kemarin sore malah waktu parkirin mobil saya diliatin perempuan, kunti kayaknya Bu, rambutnya gimbal panjang, saya gituin, bajunya putih tapi bersih Bu bajunya. Oh itu mah si manis, cina. Kata Bu Uci ini, Bu Uci udah pernah lihat. Nah saya nggak tahu nih Bang, kalau Bu Uci ini ternyata orang yang punya kelebihan untuk ke hal-hal yang sensitif kayak gitu Bang. Dia punya sedikit kelebihan nih, bukan sedikit lah, dia ngerti lah tentang hal-hal gaib ya. Saya baru tahu waktu itu Bang. Kalau istri saya udah tahu, makanya saya nggak kok istri saya cerita ke Bu Uci. Padahal sebelum itu Bang, istri saya itu sering cerita. Nah Bu Uci pun sering ngasih tahu ke istri saya nih bahwa emang iya gini gitu. Nah udah nih saya tahu, baru tahu nih. Oh itu masih manis waduh, yang di rumah depan Bu, iya di situ sama di pohon rambutan itu mah dia mah tinggalnya. Wah kalau kata istri saya mah belum nggak pernah dengerin ketawanya ya. Enggak, emang saya nggak pernah denger kalau ketawa, nangis itu saya nggak pernah denger Bang. Tapi saya pernah lihat sosoknya. Kalau istri saya beda, dia sering banget kalau pas lagi mandi, kan saya bilang dia mandi itu sebelum saya pulang kerja nih, setelah masak nih, sebelum maghrib dia mandi. Nah itu Bang, sering banget istri saya kalau keluar sholat subuh, dia ngambil wudhu, itu sering diketawain dari pohon rambutan itu Bang. Katanya, kalau saya nggak pernah, kalau diketawain di suara nangis saya nggak pernah dengar. Lanjut nih Bu Uci bilang, itu masih manis. Nah si manis di mana? Oh, ya itu yang nungguin pohon rambutan sama tinggalnya ya di depan di rumah itu enggak ke rumah kita kan. Ya kadang-kadang katanya gitu yang bikin saya takut. Nah itu ada, saya lanjutin lagi. Itu yang gamelan terus saha Bu? Itu ke pesta, tuh kerajaan ya. Di situ saya langsung, kerajaan apa Bu? Neng nggak pernah cerita sama si AA. Nah Bu Uci nanya ke istri saya kan, nengok ke istri saya, enggak. Emang apa sih Bu? Ya itu Nah di situ nih Bang, saya baru tahu gimananya kontrakan ini. Karena sering gangguan ini. Karena apa? Ini saya dijelasin nih Bang di situ. Jadi semalam ini emang pesta Bang, katanya ya, pesta bangsa mereka. Yaitu kerajaannya itu ada di perkebunan bambu di belakang kontrakan saya Bang. Katanya pesta. Nah kenapa kontrakan saya ini sering banget Bang, terutama di kamar saya ya, sering ada gangguan yang suara-suara ini Bang, suara cakaran apa. Karena dari kebun bambu ini, salah satu jalurnya ini, perlintasan makhluk gaib ini, katanya jalannya ya lewat kamar saya Bang. Jadi kamar saya itu secara nggak langsung ya, jadi dibilang jalan menuju pasar sama kerajaan siluman ular. Nah saya baru tahu yang tembusnya katanya ke salah satu bendungan terbesar yang ada di Purwakarta. Situ saya kaget. Berarti kan ada sejarahnya, ada ceritanya kan Bang ya. Saya pikir kan cuman gangguan-gangguan biasa. Oke. Nah, yang setelah cerita-cerita itu Bang, di sampingnya Bu Uci ini Bang, kan yang saya bilang tadi ada ibu-ibu bertiga. Yang satu ini, saya nggak tahu namanya. Tapi ini dia nangis Bang. Langsung nangis. Dia tertunduk nangis. Nah, saya pikir kan lagi ada masalah apa-apa Bang ya. Saya tanya kan ke Bu Uci. Saya nggak nanya nih. Saya nggak nanya. Ya Bu, lebet ya. Tuh masuk, kaget kan saya. Udah mau habis diceritain kayak gitu Bang. Bu Uci bilang,
Tuh lebet. Wah, naon sih Bu? Dia dari ketawa Bang, saya jawab naon. Apanya Bu? Langsung ketawa, melengking Bang. Wah, saya langsung merinding kan. Wah, berarti yang dibilang lebet, yang dibilang masuk ini ya ibu itu yang di sampingnya Buci lagi kerasukan. Sok cenah rek nanya-nanya mah, sok katanya kalau mau nanya-nanya mau. Nggak mau. Buci kan. Manis, kamu ya yang semalam ngeliatin si AA? Dijawab. Sambil gini-gini aja Bang, kepalanya. Saya kan belum nggak cerita nih, kepalanya gini-gini. Nah, yang saya tahu ini Bang, yang saya lihat ibu yang kemasukan ini ya gini Bang, persis sama yang saya lihat sosok perempuan yang depan kontrakan saya ini, rumah yang depan kontrakan saya ini. Wah iya bener. Saya kan belum cerita bahwa saya bilang cerita lihat sosok, cuman saya nggak sampai sedetil bilang sampai ada gerakan tambahan kan Bang. Nah, ini bergerak Bang. Di situ sosok yang merasukin ini bilang gini Bang, kalian tuh cepet keluar, jangan lama-lama lagi di kontrakan ini. Kalau lama, salah satu dari kalian ada yang cilaka. Nah, saya iyain aja kan Bang. Pikiran saya, masa iya saya percaya sama yang kayak gituan kan? Berarti saya musyrik dong. Saya pikiran saya kan gitu. Nah, saya iyain aja. Terus nanya, emang sosok yang disebut Kunti Manis ini Bang, itu nggak jahil Bang. Cuman dia nampakin ke saya, nampakin ke keponakan saya ini, ada tujuannya supaya saya nggak betah di situ, supaya saya keluar. Cuman dia nggak berani masuk ke kontrakan saya itu karena di kontrakan saya itu udah ada yang nungguin si jahat, kata yang si Manis ini Bang. Jahat katanya, nini-nini, nenek-nenek yang dilihat adek sama si Imin ini Bang. Si Manis nggak berani ke kontrakan saya ya karena ada wujud nenek-nenek ini Bang. Makanya dia tinggalnya di depan pohon rambutan terus. Nah, itu jahat kata dia Bang. Kalau si Manis nampakin ke saya, nampakin yang lain-lain ke istri saya, ngedenger suara nangis, suara ketawa, suara nangis, yaitu supaya kita itu takut terus pindah dari kontrakan itu. Dia bilangnya gitu sih, ceritanya gitu. Oke, saya iyain aja tuh malam itu, harian itu. Setelah itu beres nih, kata saya, sayang, jangan percaya sama yang omongannya itu kan musyrik, saya gituin. Dengerin aja. Iya katanya. Udah tuh kita ngambil pusing. Saya udah punya niat malam ini kita jangan sampai tidur di sini lagi. Jangan sampai tidur sama anak kita, keponakan kita di sini lagi. Udah pulang aja. Sore sekitar jam 2 lah. Putuskan untuk pulang ke Indramayu Bang, anterin anak-anak. Perjalanan 1,5 jam, alhamdulillah di jalan nggak ada apa-apa, sampai ke rumah. Besoknya saya masih di Indramayu, masih di rumah orang tua kan. Bos saya nelpon, kebetulan kita kan yang saya bilang tadi libur 15 hari ini Bang. Setelah hampir 6 hari kalau nggak salah, bos saya nelpon, nanya masalah absen anak-anak. Hendra, absen anak-anak kemana? Kamu foto-fotoin enggak? Kita mau hitung dulu, karena kebetulan kalau nunggu 15 hari, ini udah waktunya, udah gajian Bang. Jadi sebelum itu kan kita harus udah rekap dulu nih. Nah yang saya salin, saya belum foto sama belum rekap absenan pekerja saya Bang. Kalau nggak saya rekap sama nggak saya foto kirim ke bos, kasihan pekerja-pekerja ini. Gajiannya bakal telat. Karena bos mau mengeluarkan uang untuk gaji, melihat absenan dulu kan, hitung kan. Iya. Mau nggak mau, jadi saya harus pulang ke kontrakan lagi Bang. Karena absenan ini ada di kontrakan. Jadi setelah bos saya telepon ini, saya bilang, belum bos, nanti mungkin besok pagi saya kirim semuanya. Nah, oke nih, saya bilang kan itu sehari setelahnya saya nganterin anak saya masih di Indramayu Bang ya. Oke, bos saya telepon, saya buru-buru ajak istri saya. Tadinya istri saya nggak mau Bang. Sayang, ayo pulang lagi ke sana kontrakan. Ada aja saya gituin kan, yang belum beres. Apa sih? Bos saya bilang, suruh rekap sama fotoin absensi. Iya,
Kan istri saya biasa bantuin bang, saya kalau rekap itu. Dia lupa, saya juga kan lupa, nggak mikirin nanti setelah liburan, libur 15 hari ini kan udah jauh banget nih. Udah gajian, udah kelewatnya jauh banget. Jadi sebelum itu kan kita harus rekap. Mau nggak mau, bos saya telepon itu jam 9 pagi. Mau nggak mau, kita itu setelah zuhur berangkat lagi ke Purwakarta nih bang. Wah, dalam pikiran saya, kita beres-beres ini setelah zuhur 12:30 kita berangkat, sampai sana estimasi 1,5 jam kan bang. Beres-beres kita ngebut, kalau ada pun belum beres, saya bawa pulang lagi nih. Saya bawa pulang ke Indramayu lagi. Absensi, saya beresin di rumah. Saya udah targetin gitu. Estimasi jam 2 sampai Purwakarta, beres-beres. Kita kerjain dulu di sana sebagian kita bawa, kalau belum selesai, kita bawa ke Indramayu. Karena apa? Saya nggak mau tinggal di kontrakan itu lagi, buat tidur di kontrakan itu bang. Udah punya pikiran, nggak mau lah, niatnya juga. Saya walaupun nggak dijelasin sama sosok si manis ini yang waktu ngerasukin, saya pun udah punya pikiran buat pindah kontrakan bang. Oke lah, kita berangkat ke Purwakarta setelah zuhur. Yang bikin ininya bang, ada aja bang di jalan tuh ban meledak bang. Yang kita biasanya lewat Pantura ke Purwakarta, kita lewat jalan selatan bang, jalur Subang ya, arah ke Kalijati. Ban saya meledak bang, ban belakang, ban motor. Kempes langsung bang, langsung hilang. Alhamdulillah, saya waktu itu nggak ke perjalanan itu nggak ngebut, standar lah. Itu ban langsung sobek langsung bus. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, saya minggirin. Itu pas di kebun karet bang, perkebunan karet. Otomatis kan tukang ban atau tukang tambal ban itu jauh bang. Sedangkan dalam keadaan motor ban yang kayak gini. Nah, yang kita niatnya estimasi jam 2 sampai ke Purwakarta, kita baru dorong setelah kejadian ban pecah itu. Kita dorong motor itu beres-beres ketemu tambal ban setelah itu sampai ke kontrakan 4:30 sore bang. Tuh yang tadinya jam 2 ini 4:30, udah lewatnya jauh lah. Mau nggak mau kita udah sampai di Purwakarta, harus kerjain rekap absensi pekerja-pekerja ini. Kita rekap nih, karena kita sibuk ngerjain itu bang, hilang nih bang pikiran takut kita nih, sekejap hilang aja. Kita ngerjain kayak apa ya, jadi kayak kita dibikin lupa bang tentang kejadian sebelumnya di kontrakan ini. Kita berdua sama istri ngerjain, dia yang hitung, oke, dia di bawah di bawah berapa hari kerja, saya hitung ulang, oke, saya tanda tangan kan gitu bang, satu. Pas itu hampir 70 pekerja bang, bukan hampir lagi, 74 kalau nggak salah ya, saya masih ingat soalnya catatan masih ada sih tulisannya. Saya lihat itu baru belum sampai setengahnya lah, paling baru 20-an absensi yang baru kita kelarin. Itu kita udah kelewat jam maghrib kan, udah mau isya nih. Saya bilang saya udah mandi duluan, nanti kamu mandi, habis itu saya mandi, sholat lah. Nah, istri mandi nih, udah beres, istri beres-beres, saya mandi, beres-beres, sholat maghrib lah kita berdua. Nah setelah sholat maghrib, itu langsung isya kan, udah mau pas kita beres sholat maghrib, nggak lama langsung isya, kita lanjut sholat isya. Nah yang tadinya kita nggak ingat bang kejadian-kejadian itu, seketika setelah kita sholat ingat lagi bang. Wah, saya bilang kayak gini, istri bilang ke saya, wah ya tidur di sini lagi. Waduh iya sayang, bismillah aja lah, yuk yasinan, saya gituin kan bang. Kita yasinan nih, itu suara cakaran bang. Saya pikir kan makhluk astral kan, kalau kita ngaji takut bang ya. Ini enggak bang, cakaran itu ada bang. Gamelan pun masih sore, itu kan masih sekitar 7:30 bang. Itu udah ada bang suara gamelan. Nah udah tuh kita nyoba fokus terus baca yasin, tapi tetap aja bang, karena ada gangguan-gangguan ini nih, yang niat kita fokus ya jadi apa ya, nggak khusyuk gitu ya bang ya. Tapi kita paksa buat nyelesain yasin, beres. Setelah beres sekitaran jam 8, yang niatnya kita mau beresin absensi, udahlah capek, besok pagi aja, niat saya gitu bang, besok pagi aja
kita lanjut beresin. Kalau nggak besok pagi beresin. Kalau nggak beres, kita siang jam 2-an kita pulang ke sana gitu. Niat saya udah bilang gitu kan. Nah, udah tuh kita udahlah mau tidur bang, tidur sore. Jangan sampai malam nih, takutnya kejadian lagi. Kita udah niatin tidur sore. Tidur sore ini bang, sekitaran jam 8:30. Baru banget kita mau tidur. Itu suara-suara gamelan ini terus aja bang melengking. Yang cakaran ini saya sampai kesel bang. Ada satu momen itu saya kesel banget gara-gara suara cakaran terus. Yang terus-terusan ini di atas. Otomatis ngeganggu istirahat kita kan bang. Saya ambil bantal anak saya, bantal yang buat di pesawat ini bang. Kebetulan ada di samping saya. Saya lemparin ke atas, gubrak. Saya di situ sedikit ngomong kasar lah. Kalau mau ganggu, jangan suara terus, ganggu orang tidur. Keluar sini. Disautin bang. Langsung saya disautin bang. Itu suara kan ada yang di kamar. Aduh saya masih merinding. Di kamar ini bang. Ruang makan ini kan ada lemari. Lemari ini kayak loker bang. Jadi kotak kecil-kecil nih bang. Itu tapi pakai kaleng bang. Yang lemari loker aja kaleng itu. Itu bang suara bantingan. Gubrak, 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 gubrak. Gubrak, gubrak. Setelah saya bilang itu bang. Kalau berani nggak usah nyakarin atas mulu. Sini keluar. Saya gituin kan bang. Saya sambil ada kata-kata kasar itu. Itu kontan bang di belakang. Loker itu suaranya kayak dibanting-banting. Gubrak, gubrak, gubrak. Kaget lah kita, istri saya sama saya. Waduh. Nah, yang di luar tembok kamar saya bang, itu kan ada tumpukan bambu lah, tumpukan bambu yang udah lama lah. Itu tumpukan bambu, kayak dibunyiin kayak kita pakai kayu bang, bunyiin ngetokin bambu. Suaranya gimana sih? Pasti jelas banget bang, tong 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 tuk 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 gitu. Wah, saya pikir kalau yang ini nih, kalau suara bantingin pintu loker, ini lemari besi ini nggak ada orang nggak ada siapa-siapa lagi, pasti nih makhluk nih bang ya. Kalau yang di luar ini pikiran bisa jadi orang nih bang, karena setelah suara itu kayak ada suara orang yang ngituin jendela bang. Jadi jendela kacanya itu kayak orang pakai kayu, krek, nggak tahu pakai kayu, nggak tahu pakai kuku ya, itu suara krak krak. Nah saking di situ udah jengkelnya bang, saya keluar ambil senter. Keluar bang, itu masih sore. Saya pede kan, berani. Saya keluar, ambil senter, keluar. Saya negesin dulu nih ke belakang, ke lokasi yang tadi ada loker besinya bang. Situ nggak ada siapa-siapa. Situ saya teriak lagi bang. Saya ikut banting kayak gitu. Gobrak. Jurik. Jurik emang bener dasar setan. Saya bilang suruh nongol sini, malah jawab, malah bantingin ini. Saking udah keselnya bang. Udah capek lah, saya terus-terusan digituin kan. Saya buka pintu, saya keluar, istri saya yang ngikutin bang. Karena dia takut kan, otomatis takut di dalam. Dia ngikutin. Saya itu dari pintu rumah, saya ke samping kiri dulu nih, negesin ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, saya corotin kan pakai ini. Mana? Mun arek keluar sok dia. Kalau mau keluar sini, jangan suaranya doang. Udah nih, balik lagi. Dari pintu rumah saya ini, saya ke kanan bang, melipir ke arah belakang yang samping kanan. Kalau tadi kan yang belakang samping kiri nih, saya ke belakang samping kanan. Saya ke situ bang, saya teriak sama kayak gitu lagi bang, saya corotin. Nah salahnya saya, kalau yang di belakang, saya jalan bang, agak jauh lah ke dalam sedikit ya, agak ke belakang sedikit. Negesin tadi yang saya tumpukan bambu itu. Setelah jalan ke situ, istri saya ini beda, cuman 2 langkah bang dari saya, di belakang saya persis. Kalau saya satu megang kayu panjang, bambu lah ya, bambu yang segini saya pegang 1,5 meter lah. Satunya saya pegang senter. Kalau istri saya pegang senter doang. Yang langkah yang diinjak istri saya, otomatis kan berarti yang diinjak saya bang, cuman beda 1-2 langkah doang. Itu pas saya putar balik, mau balik lagi, istri saya teriak, aduh. Saya pikir kena batu atau kenapa kan bang. Ada yang gigit katanya. Pas dicorotin, itu ular bang. Itu kaki istri saya di atas mata kakinya. Itu di situ bang, dipatok ular. Itu ularnya hitam bang. Ularnya nggak besar, cuman seginilah, lebih sedikit bang. Ada kali seginilah panjang. Hitam pekat bang.
Saya pikir bercanda bang, tapi saya corotin itu ular, saya tarik istri saya takut dipatok lagi kan bang. Ngeglosor, saya kan yang saya bilang tadi pegang bambu kan bang, saya ketlokin ke badan ular itu bang. Kalau itu ular asli ya, logika saya gini, kalau itu ular asli, saya ketok pakai bambu segini dalam keadaan saya emosi, itu ular udah sekarat lah ya bang. Saya ketok gini, setelah matok istri saya kan, saya belum lihat nih bang, istri saya kepatok sebelah mananya. Tapi saya lihat ada ular, saya tarik istri saya ketok kepalanya. Nggak kepalanya sih, belakang. Saya tarik, itu nggak mati bang, nggak kenapa-napa malah. Dia lanjut lagi, saya otomatis teriakan di situ. Wah ular sialan, saya sambil ngetrokin. Dia masuk ke tumpukan genteng bang. Kebetulan depan itu ada tumpukan genteng lah, sekitar 8 atau 9 genteng bekas lah. Saya teriak itu, saya sambil masih ngeliatin ke situ bang. Itu tetangga yang depan rumah saya ini pada lari bang, laki-laki semua, sekitar 6 orang lah, bapak-bapak sama lah ya anak-anaknya. Itu ya masih ya udah bapak-bapak lah. Kenapa? Istri saya tadi kepatok ular di sini pak. Ular apa? Kata saya nggak tahu, hitam ulu. Waduh, jangan sampai atuh ular kobra mah. Saya nggak tahu pak ular apa. Di mana orangnya? Di mana ularnya? Ini tumpukan apa? Genteng, saya gituin kan. Itu kan bapak-bapak 6 itu ngerilingin tumpukan genteng itu bang. Ya cuman genteng 7 apa 8 biji bang. Dikorein pakai kayu. Itu nggak ada bang ularnya bang. Dilihat di sekelilingnya, itu kan ada banyak daun rambutan kering ya. Itu dikorekin semua. Itu nggak ada lubang bang. Dan itu pun ada bekas plesteran. Jadi sebelumnya itu katanya di situ ada kandang ayam. Jadi bawahnya tuh plester bang. Nah, setelah daunnya dipindahin, itu plesteran bang, panjang. Mana mas kalau tanah mungkin dia bisa masuk lah ke lubang mana ya. Ini plesteran bang. Dan saya dari tadi liatin di situ, pegangin ini bang. Pas kejadian sampai bapak-bapak itu datang, paling 5 menit bang. Itu nggak mungkin. Saya lihat kok di situ. Kalaupun lari ke depan, saya pasti lihat larinya kemana. Itu nggak ada ularnya bang. Saya nggak pikir panjang itu ular apa. Yang penting istri saya lihat kan istri saya, wah iya bener. Di atas kepalanya. Ada nanti videonya juga ya bang ya. Kepatok itu di atas kepala, mata kakinya. Dermatologi. Ular sialan. Beda, cuman paling saya ngambil sabuk kalau nggak salah ya, sabuk itu buat ngiket kakinya kan, buat biar nggak nyebar katanya kan gitu. Itu badan istri saya udah biru bang. Cuman saya ngambil ini doang, apa namanya, tali itu paling berapa 1-2 menit lah lari ke. Wah saya di situ udah panik kan bang ya. Saya udah punya pikiran saya tuh yang waktu itu dibilang sama si manis ini bang, yang kalian cepet pindah, kalau nggak pindah salah satu dari kalian ada yang cilaka. Saya nggak percaya nih bang, tapi kejadian juga. Wah saya udahlah, tapi saya nggak pikir panjang. Saya lari ke rumah Bu Uci ini, ke warungnya. Saya sambil tarik istri saya kan, ayo ke sana ke rumah sakit kan, kita ke rumah sakit. Nah, saya kan waktu itu nggak bawa motor nih, bawa kendaraan yang lain ya. Jadi saya pinjam motor Bu Uci ini bang, sambil bangunin. Itu masih sore kok, masih yang saya bilang masih jam 9-an lah, setengah 9, jam 9. Itu saya bangunin Bu Uci, masih pada bangun. Saya bilang, Bu, Ibu, istri saya kepatok orai. Waduh, Bu Uci langsung kaget di situ. Udah sini dulu. Jadi sama Bu Uci suruh masuk dulu. Dia tuh punya batu kecil bang, katanya peninggalan dari buyut apa kakeknya ya bang ya. Ya batu akik itulah, buat cincin, tempelin. Terus dikasih minum. Istri saya sempat muntah bang, muntah kayak itu busa kita nyuci bang, kayak busa itu bang muntahnya. Itu setelah istri saya muntah, yang tadinya saya bilang biru badannya, sekarang udah agak kelihatan darahnya bang, merah lagi, maksudnya kayak kulit lagi lah, sawo matang. Udah cepet buru-buru bawa ke rumah sakit. Penanganan medisnya kan tadi mah non medisnya katanya, walaupun udah dikeluarin juga tapi bawa aja ke rumah sakit buat takutnya apa namanya masih belum tenang kan. Nah, ya kita bawa ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Purwakarta. Di situ
Datang, saya bilang ini ke patok ular. Mereka kaget, ular apa? Nanya ke saya, ular apa? Saya pun nggak tahu. Saya sempet tapi saya bilang ularnya hitam. Kalau nggak ular kobra, ya ular tanah. Tapi yang di daerah situ kebanyakan ular kobra, Bang. Saya nggak tahu ular apa, saya bilang ular kobra kan. Udah tuh langsung dikasih antibisa, Bang. Pertama itu antibisa pertama itu masih biru, Bang. Setelah habis nih infusan, perawatnya lihat, wah dia langsung panggil dokter lagi, kok ini udah dikasih antibisa, kenapa badannya masih biru kan, masih agak kaku, katanya sendi-sendinya masih sakit kan, udah nyebar lah, kepala belakangnya sakit kata istri saya. Wah jangan sampai ke pembuluh darahnya. Jadi infusannya itu langsung ke antibisa kedua, Bang. Suntik lagi antibisa kedua, saya keluar sebentar, masuk lagi istri saya udah pingsan. Saya pikir tidur, Bang, saya bangunin, nggak bangun-bangun, saya panggil dokter kan. Dok, itu istri saya kenapa? Tahu-tahu, alhamdulillah saya kan nggak ngerti medis, Bang. Saya pegang ininya, alhamdulillah masih ada nafasnya. Saya pikir pikiran saya udah jelek aja tuh, Bang. Mau nggak mau kata dokternya ya harus dirawat. Dirawatlah istri saya itu sekitar 2 hari. Nah, setelah dipatok itu, Bang, istri saya kan itu kejadian malam nih, Bang. Sekitar jam 9 dibawa ke rumah sakit penanganan. Saya nungguin itu, kita kan panik nih, nggak bawa perlengkapan. Nah, kata pihak rumah sakit harus 2 atau 3 hari tinggal di rumah sakit. Saya kan nggak bawa perlengkapan, otomatis saya pulanglah ke kontrakan. Itu 3:30 lah saya dari rumah sakit, jarak paling 10 menit ke kontrakan saya, Bang. Perjalanan pulang itu aman, nggak ada apa-apa. Nah, setelah sampai kontrakan, saya lagi beresin selimut, baju salin istri saya, terus mau bawa termos kan, buat takut istri saya mau air panas apa. Pas saya lagi beresin keperluan itu, Bang, itu ya bener-bener saya diketawain. Baru pertama saya diketawain di situ. Ketahuan melengking lah gitu. Saya lari lagi ke depan, Bang. Posisi saya sendirian kok. Walaupun udah jam 4 kan. Kalau nggak salah itu udah subuh lah, 4:30-an berarti, Bang, waktu itu. Saya diketawain. Saya di luar, Bang, di depan rumah salah satu warga di situ. Saya duduk di situ, nunggu sampai nantilah agak terang, 5:30, 6. Saya waduh, ini istri saya udah dipatok, saya masih diketawain aja. Udah tuh agak pagian, saya balik lagi ke kontrakan. Saya berani-beraniin kan, karena saya mikir kasihan kalau istri saya ditinggal terlalu lama di rumah sakit kan. Saya buru-buru beraniin diri karena udah terang, agak terang lah, 5:30 ya. Buru-buru masukin selimut, semua kebutuhan. Langsung saya berangkat lagi ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit ini, istri saya alhamdulillah keadaannya semakin baik nih, Bang, siangnya. Setelah dicek dokter sekitar jam 1 ini, saya tanya lagi, "Dok, ini harus berapa hari di sini?" "Enggak kok, Pak, ini sore atau malam ini juga udah dibolehkan pulang." Jadi sebelum istri saya dibolehkan untuk pulang dari rumah sakit, ini keluarga istri saya itu nengokin, Bang, dari Indramayu, dari Subang. Nengokin istri saya kan. Nengokin, nanya kenapa kan bisa patok ular. Saya jelasin. Ya udahlah, maksudnya ya udah habis kejadian ini beres-beres pindah dari kontrakan itu kan, kayak gitu, dari pihak keluarga saya sama keluarga istri. Oke. Di situ sekitar jam 5 sore, Bang, istri saya sudah dibolehkan untuk pulang. Oke, kita pulang rame-rame, diantar sama keluarga saya dan keluarga istri saya. Sampai di kontrakan, ada satu uak sih, bisa dibilang uak saya, namanya Wak Asep, Bang. Wak Asep ini yang nyetir orang tua saya buat ke kontrakan. Wak Asep ini bilang, dia baru datang nih, Bang, langsung nanya ke saya, ngomong ke saya, "Kamu berani banget tinggal di tempat kayak gini. Saya suruh tinggal nginep di sini aja, saya nggak bakal mau." Saya bilang, "Kunaon, Wak Asep? Kenapa, Wak Asep?" "Udahlah, entos lah, ulah diomongkeun jadi terus keur ngadeuleuhkeun wae." Katanya jangan diomongin sini tuh, lagi ngeliatin terus. Nah, oke, di situ
warga-warga sekitar pun, setelah istri saya sampai di kontrakan ini bang, warga sekitar, ibu-ibu lah ya, terus Bu Ci ini, semuanya pada main ke kontrakan buat nengokin istri saya. Jadi warga sekitar itu baik-baik bang, sebenarnya baik-baik. Saya juga betahnya, salah satu faktor yang bikin buat saya sama istri saya betah di situ pun ya karena kebaikan warga-warga sekitar situ bang. Jadi udah nganggap kita ini bagian dari mereka lah, orang lama di sini, nggak nganggap kita tuh orang luar, nggak. Makanya kita itu betah bang. Nah di situ Bu Ci ini bilang bang, udah dikasih tahu nggak cepet pindah sih, itu kan kejadian. Sambil bilangnya sambil apa ya, kayak orang mau nangis lah bang, kasihan. Karena kasihan apa ya, kasihan ke saya, istri saya kan gitu kan, sampai kejadian kayak gini kan, kepatok ular. Soalnya apa bang, beda 3 atau 4 rumah dari saya ini itu ada bapak-bapak bang, kepatok ular juga. Itu sampai lewat katanya bang, sampai meninggal. Nah yang ditakutin orang-orang sekitar itu ya takut kejadian ke istri saya. Udah mah pendatang katanya, maksudnya orang bukan orang sininya, kena gangguan sama makhluk yang di sini, kasihan kan. Oke, setelah itu malam itu juga keluarga saya sama keluarga istri saya pulang bang ke Indramayu, ke Subang. Otomatis saya dikontrakan lagi berdua bang sama istri saya. Kenapa saya nggak ikut pulang? Karena satu itu bang, yang saya bilang itu kan sehari sebelumnya ini saya belum beresin rekapan absensi ini. Nah jadi mau nggak mau bang, saya harus beresin absensi ini, rekap. Dan istri saya pun harus cek kondisinya lagi kan bang, sekitar seminggu. Pikiran saya nanti beberapa hari apa besok atau lusa kita mau pindah dulu nih kontrakan nih, gitu. Jadi istri saya memutuskan untuk sama saya di kontrakan. Itu abang nggak sempet telepon si Imin dan yang lainnya bang? Saya udah kasih tahu mereka nih bang, bahwa istri saya itu kejadian sampai dipatok ular. Mereka bukan gak mau datang bang, cuman mereka itu shock buat datang lagi ke kontrakan itu. Mereka masih kerja nih bang. Setelah liburan 15 hari ini, mereka bakal kan balik lagi nih ke Purwakarta buat kerja. Cuman kita maunya setelah masuk nanti kita udah pindah kontrakan nih bang. Jangan di situ lagi. Kalau buat ke situ lagi, mereka ini udah kapok. Saya udah nggak berani. Ya. Makanya saya udahlah nggak maksain mereka ya. Tapi mereka pas istri saya kepatok ular itu, malam itu juga mereka itu langsung dari Indramayu dan teman-teman pekerja lain pun pada alhamdulillah sih bang, pada nengokin istri saya. Nanyain lah, pada nungguin di situ nemenin saya. Tapi mereka nggak pada berani buat ke kontrakan. Itu pekerja saya yang nggak tinggal di situ pun bang, pernah ada yang diganggu bang, beberapa orang diganggu. Kayak yang dari orang Purwakartanya juga bang, mereka kalau capek nih pulang ke rumah, kan lumayan lah perjalanan mereka kalau pulang ke rumah, pulangnya kemalaman. Kadang-kadang nginep di kontrakan saya itu, berapa 2 orang 3 orang, diganggu bang, diganggu. Cuman mereka ini ngomongnya nggak pernah langsung ke saya, takutnya apa katanya, takutnya nyakitin saya, dipikirnya nanti kontrakan kenapa-napa kan. Jadi nggak bilang ke saya, cuman bilangnya ke yang adik saya sama keponakan saya ini bang. Nah baru mereka nih pada ngomong ke saya, ya udah mah, yang adik sama keponakan saya pada takut, denger cerita temen-temennya juga makin takut kan bang. Gitu. Oke, situ saya memaksakan untuk tinggal di situ beberapa hari lagi nih. Kita udah mau tinggal beberapa hari lagi di kontrakan ini, bereskan absensi apa semua. Malamnya bang, setelah udah pada pulang semua nih, itu saya udah sempet tidur sih. Nah istri saya karena tadinya udah dikasih obat tidur ya, mungkin ya di obatnya itu di rumah sakit dikasih obat tidur, jadi udah tidur dari sore bang. Saudara-saudara pada pulang pun udah tidur. Istri saya sekitar jam 7:30, jam 8 lah udah tidur. Saya capek, ketiduran bang. Cuman saya kebangun bang, karena istri saya minta air, minta minum. Nah pas kebenaran banget, nggak tahu itu kebetulan, nggak tahu itu sosok udah ngeliatin kita berdua dari lama bang. Jadi di depan
kamar saya itu, pintu keluar kamar saya itu cuman kusen, Bang. Saya itu cuman kasih hordeng, Bang. Hordengnya itu ada 2 lapis. Yang satu itu yang merayang, kalau nggak ada siapa-siapa nih, Bang ya. Yang satunya itu kayak sarung, Bang, kain hitam lah, jadi nggak kelihatan dari luar. Nah, yang kain hitam ini, yang kedua, lapisan kedua ini saya nggak turunin, masih di atas. Terus lampu ruang tamu ini nyala, Bang, terang. Itu di luar, Bang, persis di luar dari gordeng kamar saya itu sosok yang selama ini nyinden mungkin, Bang. Jadi dia nggak nempel ke tanah, Bang, dia melayang, Bang. Sosoknya ini mukanya hancur, Bang, lidahnya panjang itu taringnya, Bang, taringnya keluar. Yang bikin saya takut ini, saya itu di situ negesin itu sampai beberapa kali, Bang, ngepris saya sama istri. Itu bukan saya sendirian, berdua sama istri, Bang. Gila sih. Itu di situ. Itu sosoknya, Bang ya. Kalau saya gambarin, itu melayang. Jadi pas banget. Kenapa bisa jelas sampai mukanya kelihatan? Karena lampunya nyala. Lampu kamar ini gelap, Bang. Jadi otomatis ngeliat keluar ini jelas, Bang. Rambutnya disanggul, Bang. Itu yang bikin saya takut ini, taringnya sama matanya itu gelap, Bang. Jadi nggak ada putihnya, semuanya hitam. Dan lidahnya ini panjang, Bang. Panjang, cuman nggak terlalu panjang ya, nggak sampai bawah. Itu panjang, Bang. Ini ngeluarin air liur terus, Bang. Kalau badannya itu badan manusia, Bang. Pakai baju ronggeng, terus pakai kain yang warnanya kuning kayaknya, Bang. Bajunya merah, ininya kembennya ya. Ini pakai kuning, pakai kain yang segini, Bang. Itu melayang, Bang, kakinya gini nih. Itu mau tahu, Bang, melayang yang mundur, Bang, sambil ketawa, nyekikik. Di situ. Ini hilang, Bang. Itu mundur gini, terbang, hilang. Hilangnya itu bukan ke atas, tapi hilang jadi kayak asap, Bang. Tapi suara yang bikin kita takut itu ketawanya, Bang. Sosoknya hilang, ketawanya masih ada, Bang. Terus saya ngepris, nangis, Bang. Saya ikut nangis, Bang. Nangisnya kenapa? Istri saya udah sengsara kayak gini, dipatok ular, masih aja, Bang, digangguin. Waduh, di situ saya udah stres. Itu masih jam 1, itu malam itu, Bang. Lama banget. Balik lagi itu suara gamelan. Wah, saya udah di situ saya paksain buat sholat tahajud, Bang. Pas saya sholat ini nggak ada, Bang, suaranya, Bang. Hilang, seketika hilang lah. Saya kan nggak bisa sholat, istri saya di samping saya aja karena kakinya kan masih di pen kan, masih di gip. Pas saya sholat itu hilang, Bang, nggak ada suaranya, Bang. Itu sekitaran jam 1:30 lah. Pas saya sholat 1:30 itu nggak ada suara apa-apa. Setelah saya beres sholat, keluar lagi, Bang, suaranya, Bang. Gamelan sama suara sindennya lagi, Bang. Wah, di situ saya ngedengerin suara sinden ini, Bang. Aduh, saya merinding. Saya sambil jadi flashback ngelihat muka dia, Bang. Jadi kalau dengerin suara sinden, awalnya kan biasa aja nih sebelum melihat sosoknya. Ini saya ngelihat sosoknya. Wah, di situ saya sampai kepikiran terus. Saya tutup kuping, Bang. Tutup telinga saya tutupin. Istri saya tutupin. Masih kedengeran terus, Bang. Saya pakai headset, Bang. Jadi volume HP ini udah kita pulin, Bang. Jadi istri saya pakai handphone dia, pakai headset, saya pakai headset. Saya putar ayat kursi gitu, Bang ya. Kalau nggak pakai headset, walaupun volumenya udah besar, masih tetep, Bang, kedengeran, Bang. Suara gamelan ini kalah suara ayat kursi murotal dari HP ini. Maksudnya sama-sama nyaring gitu, Bang. Wah, saya coba pakai di telinga, tetep, Bang, suara itu tetep. Sampai tahrim, sampai subuh itu, Bang, kita dengerin suara itu. Wah, saya nggak tidur semalaman, takutnya istri saya tambah drop nih, Bang. Jadi saya memutuskan hari itu juga untuk cari kontrakan yang lain, Bang. Sebelum itu kita cari dulu nih, ngobrol dulu sama Bu Uci nih paginya nih, Bang ya. Saya ke sana, istri saya di kontrakan pagi-pagi lah, sekitar jam 7:30 lah. Saya ke sana, terus Bu Uci nanya keadaan istri saya jawab ya, tapi semalam kata saya digangguin lagi, Bu, parah gangguannya. Udah, katanya cepet pindah. Nah, udah tuh, Bang, setelah saya ngobrol sama Bu Uci, saya udah yakin banget buat cepet mau nyari kontrakan lagi. Jalan saya pulang, Bang, ke kontrakan itu jadi rumah warung Bu Uci, jalan ada rumah Pak Haji sama Bu Haji, di sini ada rumah
yang depan-depanan sama rumah saya baru kontrakan saya di sini bang ya. Itu Ibu Haji sama Pak Haji ini persis banget gini bang. Kalau ini samping-sampingan rumahnya sama kontrakan saya ini. Nanya ke saya, pas banget ada di luar. Maji, saya gituin. Jang, kemana? Habis dari warung, gitu. Si Neng udah sembuh, wah, udah mendingan, Bu, Maji. Kadige, saya dipanggil bang. Ada Pak Hajinya juga. Aduh, Jang, buru pindah. Mah Haji mah kuat juga orang sini. Mun Mah Haji mau ngomong mah Kak Ujang, Kak Neng. Mah Haji sering digangguan. Sering katanya bang, Mah Haji itu digangguin. Pas lagi sholat, itu sampingnya ada ular kobra gini bang. Di kamar di ruangan sholatnya. Pas lagi tidur, dia katanya tidurnya pakai kelambu bang ya. Itu di atas kelambunya ada ular bang. Sering banget. Kerajaan siluman orai. Dia bisikin ke saya bang. Kerajaan siluman ular katanya. Buru-buru pindah. Mah Haji mah orang sini Jang. Buru gitu. Takutnya kan kita mau orang jauh, maksudnya bukan asli situnya bang. Takutnya penunggu situ ngincernya kita berdua gitu loh bang. Makanya udah, wah itu udah bang, saya semakin yakin buat pindah kontrakan dari situ bang. Udah, nah siangnya itu agak siang ya. Nah keluarga yang punya kontrakan ini bang nengokin istri saya nih. Kaget kan, ada yang ngasih tahu. Mereka nih nggak tinggal di situ bang, jadi beda 3 RT lah dari tempat itu bang. Itu padahal di situ rumah adenya, rumah kakaknya, rumah adenya bang, di situ semua. Tapi mereka nggak ada tinggal yang di situ bang, nggak ada yang tinggal di situ. Mereka tinggalnya di tempat lain. Rumah di situ khusus buat dikontrakin, katanya gitu. Mereka ngobrol, dipatok ular di mana di belakang. Emang kenapa? Ngapain lagi ke belakang-belakang? Saya ceritain kan gini. Tapi nggak lengkap lah, maksudnya cuman ceritain pas kejadian malam itu aja bang. Makanya kenapa saya bisa sampai ke belakang kan? Masa iya saya ke belakang nggak ada apa-apa, ke belakang kan nggak mungkin. Jadi saya cerita ini kejadian itu sampai istri saya kepatok ular. Nah saya tanya juga nih, Pak Haji, rumah tuh udah diselamatin belum sih? Gitu kan? Udah, jawabnya udah bang. Puntennya Pak Haji, jangan nggak enak. Saya sama istri mungkin ya udahlah sampai bulan ini aja bang. Masih ada sekitaran 1 minggu lagi lah dari tenggang waktu saya bayar kontrakan bang ya. Buat pindah Pak Haji nggak bakal berpanjang. Nanti kita mau siap-siap pindahan. Ya udah nggak maksa Pak Haji, Mah Haji mah gimana enaknya Ujang aja sama Neng. Iya Pak Haji, udah tuh mereka pergi. Oh iya bang. Jadi gini, depan rumah saya ini bang, ada kendaraan saya yang udah rusak 4 kali ganti montir bang. Beli spare part, itu nggak pernah jadi bang. Sampai di derek bang, buat dibawa ke rumah. Nah mobil ini hampir 4 bulan. Hampir 3 atau 4 bulan itu diganti. Setiap montir ini saya ganti bang. Emang mobilnya mobil Eropa bang ya. Katanya banyak yang montir yang nggak bisa katanya kelistrikannya atau apalah alasan mereka. Tapi ada aja bang, beda montir, beda diagnosa kerusakannya. Setelah beli onderdilnya dipasang, tetap nggak nyala bang. Nah di situ ada satu cerita dari salah satu montir bang. Dia lagi betulin lah ya bang, lagi betulin mobil ini. Jadi dia sendirian, posisinya itu jam sore lah, habis hujan setengah jam 5. Pak Ato namanya ya, montirnya ini Pak Ato. Dia lagi betulin, kebetulan juga nggak ada siapa-siapa di kontrakan bang. Jadi dia takutnya ini mobilnya itu kenapa-napa, jadi makanya dia tengokin ke kontrakan, sambil ngecek juga mesinnya. Dia sambil mikir-mikir apanya nih. Enggak beberapa lama menurut cerita beliau, itu dari atas pohon rambutan bang, jatuh ular bang. Jatuhnya itu pas banget di atas mobil saya. Prak. Ularnya besar kata dia bang. Menurut dia sebesar jempol kaki. Langsung berdiri ularnya bang. Pak Ato nggak pikir panjang, tutup kap depan, jebret lari. Wah itu, wah ini bener. Kontrakan naon sih teh? Kontrakan apa sih ini? Nah saya nanya
rumah ini diselamatin atau belum ya ke Pak Ato ini bang. Karena Pak Ato ini orang warga sekitar, nggak jauh lah rumahnya. Jadi tahu awal pembangunannya, tadinya tanah ini tanah apa. Kata menurut pengetahuan beliau, ya kalau tanahnya ya tanah biasa. Tadinya tapi ada rambutan bang, sama ada pohon beringin. Tapi beringinnya bukan beringin lama sih bang. Beringin kata dia nggak begitu besar katanya. Kalau cerita horor itu ya emang sebelum ada rumah ini pun nggak ada yang berani lewat jalan situ untuk ke depan bang. Jadi muter ke sana semua. Udahlah di situ kita memutuskan buat ya buru-buru pindah. Nah saya pindah pun bang 3 hari setelah saya ditampakin sosok itu bang. Saya itu kan langsung cari kontrakan lain. Kita nyicil nih bang, nyicil bawa barang-barang kita nih. Nyicil bawa barang-barang kita ke kontrakan baru. Nggak jauh sih, cuman beda 2 RT doang sih. Masih di lokasi itu juga. Yang nggak bisa dipindahin ini mobil saya bang. Nah, saya kan ini udah ganti-ganti montir nih bang. Nah, menurut Ibu Uci ini, nggak bakal bisa dibenerin mobil itu mah. Karena penunggu sini udah suka banget, udah buat tempat tinggalnya penunggu situ. Itu udah banyak di dalamnya. Banyak apa sih bu? Itu banyak katanya. Dan nih dikasih air ya sama Ibu Uci ini, cipratin ke mobil itu. Nanti bawa pindah aja mobilnya. Udah tuh saya maksudnya saya cipratin nih bang air doanya ke mobil itu. Terus saya telepon derek buat mindahin mobil itu bang. Ya biar jangan di situ lah. Betul bang. Setelah saya pindahin ke bengkel yang lain ya bang ya. Bengkel yang nggak tahu itu mah montirnya lebih pinter atau gimana. Setelah pindahin bengkel jadi bang mobilnya hidup. Saya di situ bingung apa montir yang saya panggil buat betulin ke rumah kurang hebat dibanding montir ini. Tapi kalau 1 kali 2 kali montir saya masih ya punya pikiran ke situ. Ini 4 kali montir bang. Ada yang berdua sama temennya, ada yang sendirian, ada yang bertiga sama temennya bang. Bilangnya kerusakannya macem-macem. Dipindahin dari rumah kontrakan itu, pindahin ke bengkel itu waktu 4 hari aja bang. Mesinnya udah nyala bang. Udah nyala, udah tinggal beresin doang. Katanya udah beres mobilnya. Saya kaget beres. Apa yang dibilang Bu Uci, saya balik lagi ke sana kan bang. Apa iya tinggal di sana di sana mah nggak bakal benar-benar katanya. Soalnya ya itu buat tempat tinggalnya mereka katanya situ. Setelah pindahin bener. Wah, mungkin itu sih bang pengalaman saya tinggal di salah satu kontrakan di Purwakarta itu. Alhamdulillah istri saya sampai sekarang sehat walafiat, semuanya baik-baik aja. Sekarang kami berdua kerja di Subang gitu. Terima kasih. Nah, nih Bang Hendra, kan abang pindah nih dari kontrakan lama ke kontrakan yang lain nih, yang baru. Dan itu jaraknya nggak terlalu jauh ya bang ya, bisa dibilang deket lah. Nah itu pas abang pindah ke kontrakan yang baru nih, itu masih tetap diganggu gak bang? Setelah kami pindah, alhamdulillah sih bang. Kita sebelum pindah juga itu, kita dikasih air dulu bang, air doa sama Ibu Uci ini. Karena menurut beliau ya bang ya, bukan ke saya, cuman ke istri saya. Masih ada yang ngikutin bang. Tapi setelah, alhamdulillah ya, setelah dikasih air doa mungkin ya, walaupun kita udah disakitin ya sama makhluk di situ, kita keluar juga baik-baik sambil ngucapin makasih lah sama makhluk di situ. Terus kita minta tolong jangan ganggu kita lagi gitu. Terus ya alhamdulillah sih bang, nggak ada kejadian apa-apa. Kan tadi abang bilang di belakang rumah abang ini kan ada kayak kerajaan ular gitu bang ya. Pernah gak nih bang cari tahu gitu abang kalau sosok yang nyerupain ular itu siapa? Entahkah ratu ular, entahkah jin yang lain yang nyerupain gitu, bahkan mungkin siluman atau yang lain-lain gitu bang. Menurut cerita warga sekitar ya bang ya, saya nggak mau sebutin namanya, itu di belakang kontrakan saya ini itu perkebunan bambu, di dalamnya itu ada kerajaan bang, kerajaan siluman ular yang bermuara di salah satu danau
terbesar yang ada di Purwakarta. Nah, yang jadi masalahnya ini Bang, di kontrakan saya ini itu salah satu jalurnya Bang. Untuk persembahannya itu ada Bang. Persembahan kayak sesajen gitu ya Bang ya. Tapi soalnya saya pernah ngeliat ke belakang Bang. Jadi menurut pengakuan warga sekitar, setiap ada yang mau memanen pohon bambu Bang, itu harus ada sesajennya Bang. Karena apa? Kan yang suka panennya itu abang-abang, bapak-bapak yang suka manen bambunya itu suka lewat belakang rumah saya Bang, belakang kontrakan saya. Itu suka bawa sajen lah, kayak degan yang udah dilobangin gitu, kopi hitam gitu loh Bang. Tadi kan istri sempat dipatok ular Bang ya, dan berhubung istri abang ngikut nih di belakang layar. Boleh Bang ya saya nanya ke istri ya? Silakan, boleh Bang. Nah nih Teteh kan waktu dipatok ular tuh ya Teh, itu pas Teteh alamin apa pada waktu itu Teh? Entahkah demam, entahkah sakit, dan yang lain-lain Teh. Boleh Teh ceritain sedikit? Beliau malu di depan kamera, jadi di belakang layar aja. Kalau dirasain sih kalau pertama dipatok kayak dipatok rasa digigit sama tikus, cuman mual, pusing, mual kayak gitu. Terus setelah itu kan dibawa ke Ibu Uci ya, dikasih air, ya itu muntah busa, terus nggak sadar sama sekali. Nah terus pas Teteh nggak sadar itu, apa yang Teteh rasain? Apa gelap aja, apa kayak orang tidur gitu Teh? Enggak, cuma kelihatan gelap gitu. Tapi itu bekasnya masih ada Teh? Ada sedikit di sini hitam doang. Soalnya kan bekas taringnya. Kakinya kan di sini, giginya kan di sini, jadi mulutnya tuh masuk sini semua. Jadi misalkan ini mata kaki Bang ya, jadi taringnya ini Bang, jadi gini Bang, di atas. Jadi ini mata kaki Bang ya, misalkan ini mata kaki, jadi mata kaki bagian bawah sama mata kaki bagian atas Bang, gini kenanya. Jadi ular kecil itu Bang, kepalanya matok, bekasnya itu atas gini Bang, lebar, jadi taringnya gitu. Jadi antara mata kaki kan lebar Bang, itu di bawah sama di atas mata kaki itu lebar, ngejebrek kali ya. Setelah dibuka pennya itu kan ada agak daging yang kayaknya mau ngebusuk Bang ya, itu kan ada kan bekas. Soalnya itu mau nggak mau itu kan awal dari katanya bisanya itu kan, ya itu kelihatan banget sih Bang. Kalau untuk kontrakan yang lama Bang, Abang kan tinggal pindahnya kan nggak terlalu jauh ya Bang ya dari yang lama. Abang tahu tuh waktu itu update terbarunya, apakah udah ada yang nempatin, mungkin kosong gitu, atau ada yang nempatin? Untuk ada enggaknya yang nempatin kontrakan itu saya sempat nanya Bang. Karena saya pindah itu kan nggak jauh Bang. Sempet sih setelah saya pindah itu sekitar berapa bulan lah, 2 bulan ya, itu ada ya Bang yang nempatin. Itu penjual lah, orang jualan bertiga cowok-cowok, itu nggak lama Bang. Nah setelah itu saya udah tuh Bang pindah dari Purwakarta, pindah kerja. Nah terus tadi kan Abang sempat bilang nih ponakan Abang yang namanya Kesya Bang ya, dan dia katanya melihat sesuatu. Itu Abang waktu itu sempat tanya, dia ngeliat apa pada waktu itu Bang? Sempet Bang, pas saya bangun pun saya tarik dia, saya nanya dulu Bang. Setelah saya tanya, dia kan ngejawab nih Bang, nangis, malah nangis jadi-jadinya. Setelah itu kan tidur nih, paginya saya tanya, itu dia bilang mama. Dia bilang cuma mama gitu. Nggak tahu ini yang nyerupain mamanya, makanya dia nangis, tidur sama saya mau nyamperin mamanya, atau gimana. Saya nggak tahu itu Bang. Kan mamanya di rumah, yang dibawa kan Kesyanya doang gitu loh Bang. Nggak tahu itu cuman anak kecil apa lupa kejadian semalam, saya nggak ngerti ya. Cuman pas saya tanya itu paginya, ya jawab, Dede lihat mama kok di luar mau keluar gitu Bang. Nggak tahu itu perwujudannya siapa ya, maunya makhluk apa yang nyerupain, apa nyerupain mamahnya atau sosok lain, saya nggak tahu kan. Jawaban anak kecil Bang, jawabannya gitu doang. Oke Bang Hendra, silakan Bang, mungkin Bang Hendra ada pesan-pesan ya Bang buat teman-teman di rumah nih tentang kisah pengalaman yang Bang Hendra alamin pada waktu itu. Pesan saya untuk teman-teman sebelum cari kontrakan, usahakan dulu harus lebih bertanya ke warga sekitar kontrakan itu, supaya hal-hal yang saya alamin dan bersama istri saya dan adik keponakan saya jangan sampai
kejadian ke abang-abang atau kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang bakal kontrak. Itu aja sih Bang. Pesan saya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu. Itu aja. Nah, kan Bang Hendra ini cukup jago ya bahasa Mandarin, bisa lah bisa dibilang. Boleh Bang nih kasih sedikit kata-kata nih pakai bahasa Mandarin ke teman-teman di rumah. Oke. 大家好，你们可以去看 Badru Caps Lock YouTube， 不用忘了哈。第一次是 subscribe， oke， 谢谢你。 Waduh, apa tuh artinya? Ya, untuk teman-teman semua, jangan lupa saksikan selalu Badru Caps Lock dan jangan lupa juga untuk subscribe itu dan like-nya. Itu sih Bang. Sheshe ha, kamsheni. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian sob kisah pengalaman yang dalam sama Bang Hendra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah sebuah perjalanan kali ini Bang Hendra berbagi kisah pengalamannya buat teman di rumah. Jauh-jauh nih sob, dari Subang ya, Jawa Barat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.